Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak Ustaz? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini insyaallah kita akan membahas topik atau tema kedua dari bab pertama darsul awal kemarin, yaitu seputar an-nafsu, nafas, jiwa, diri. Nah, di sini kita lihat definisi nafsu sama seperti definisi fitrah, ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. An-nafsu fil lughati ja'at bima'ani katsiratin. Nafsu dalam bahasa itu datang dengan beberapa ma'an, jamak dari makna. Datang dengan beberapa makna katsirah, yang banyak, berapa makna yang banyak. Jadi ada begitu banyak makna dari an-nafs secara lughatan atau secara bahasa. Minha, di antara makna itu, makna nafsu secara lughatan atau bahasa, ta'ti bimakna ar-ruh. Jadi nafsu itu secara bahasa bisa juga diantaranya diartikan dengan ruh. Yuqal, dikatakan, ini ungkapan ya, sering dipakai ungkapan mengatakan kharajat nafsu fulan. Kharajat nafsu fulan. Telah keluar nafas si fulan, si anu. Maka apa artinya? Ai ruhuhu. Yang keluar itu, nafas itu apa artinya? Ruh. Bahwa telah keluar ruh si fulan. Ya, nafsu di sini diartikan dengan ruh. Wa minhu, yang kedua, kalau perlu ini di garis bawah ini. Wa minhu qauluhum fadat nafsuhu. Telah berlalu nafasnya. Ai kharajat ruhuhu. Maknanya adalah telah keluar ruhnya. Jadi yang pertama diartikan dengan ruh. Nafsu diartikan dengan ruh. Wa ta'ti bi makna haqiqata syai'. Wa ta'ti bi makna haqiqatu syai'i wa jumlatuhu. Dengan makna hakikat dari sesuatu dan jumlah atau ungkapan dari sesuatu. Yuqal, dikatakan, ini contohnya, qatala fulanun nafsahu. Qatala, telah membunuh, fulanun, si fulan, si anu, nafsahu. Fulan telah membunuh nafsahu, telah membunuh jiwanya atau dirinya. Maka apa makna nafsu di sini? Ai dzatahu wa jumlatahu. Makna bahwa fulan telah membunuh nafasnya artinya adalah fulan telah membunuh zat dirinya. Zat di sini kita artikan dengan diri. Fulan telah bunuh diri. Nah, itu jadinya. Qatala fulanun nafsahu, artinya fulan telah bunuh diri. Wa jumlatahu, dan dirinya itu sendiri secara keseluruhan. Wa ahlaka nafsahu, maknanya juga dia telah membinasakan nafasnya, artinya auqa'a al-ihlak bi dzatihi kulliha. Nafs di sini diartikan dengan al-ihlak. Auqa'a al-ihlak, menjerumuskan kepada kehancuran. Al-ihlak, ahlaka di sini
menghancurkan nafsnya, wa ahlaka nafsahu, dia membinasakan atau menghancurkan dirinya. Apa maknanya? Auqa'a al-ihlak bizatihi kulliha, terjadi kehancuran pada dirinya secara keseluruhan. Bizatihi kulliha. Wa ta'ti bima'na ad-dam. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ruh, yang kedua haqiqatus syai', hakikat dari sesuatu. Kalau dikatakan untuk diri seseorang, maka dirinya itu sendiri, hakikat dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga ini ta'ti bima'na ad-dam. Nafsu itu diartikan dengan darah. Wa dzalika annahu idza fukida ad-dam minal insan faqada nafsuhu. Sehingga dalam penggunaannya, wa dzalika annahu idza fukida ad-dam, kalau ada orang yang kehilangan darah, hilang darah, atau apa namanya itu, ya kehilangan darah lah, minal insan, manusia yang kehilangan darah, faqada nafsuhu, dikatakan telah hilang nafsuhu. Padahal yang hilang itu apa? Apakah ruhnya? Tidak, tapi darahnya yang hilang. Maka ini juga diartikan dengan nafs. Nafsu bimakna dam, atau darah. Au li'anna nafsa takhruju bi khurujihi. Atau kenapa nafsu diartikan dengan darah? Li'anna nafsa, karena nafs takhruju bi khurujihi. Nafsu itu keluar dengan keluarnya darah. Gitu ya. Nafsu itu keluar dengan keluarnya darah. Artinya apa? Kalau ada orang yang keluar darah, terluka, nah itu biasanya kan meninggal ya. Maka dia dikatakan kharaja nafsuhu atau faqada nafsuhu. Dia kehilangan nafsunya atau kehilangan damnya. Yuqal salat nafsuhu. Salat ini maknanya mengalir ya. Salat nafsuhu, apakah nafsunya mengalir? Tentu tidak. Maka di sini salat di sini yang mengalir itu bukan nafsu, bukan diri atau bukan ruh, tapi yang mengalir dikatakan di sini adalah darahnya mengalir. Salat nafsuhu, darahnya mengalir. Wa fil hadis, contohnya dalam hadis juga, ma laisa lahu nafsun sa'ilatun la yunjisul ma. Ma laisa lahu nafsun, sesuatu yang tidak punya nafas. Sa'ilatun, nafas yang sa'ilah. Ini tadi ya, salat. Nafas yang mengalir. La yunjisul ma, maka dia tidak akan membuat air menjadi bernajis. Apakah nafas yang mengalir di sini maknanya ruh yang mengalir? Maknanya bukan itu, tapi maknanya adalah darah yang mengalir. Maka dalam hadis ini kita artikan sesuatu, atau lebih tepatnya ini binatang yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini, binatang yang tidak ada padanya laisa lahu nafsun sa'ilah, darah yang mengalir, binatang yang tidak ada darah yang mengalir, la yunjisul ma, maka dia tidak akan menjadikan air itu menjadi bernajis. Idza matat fihi, jika binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu mati di air tersebut. Apa contohnya? Lalat. Lalat tidak punya darah yang mengalir, gitu ya. Maka lalat secara hukum fikih, kalau dia masuk ke dalam air, maka dia tidak akan menjadikan air tersebut bernajis, tetap bisa kita gunakan untuk bersuci atau bertaharah. Wal jam'u anfusun wa nufusun. Nah, ini secara bahasa ya. Jamak dari kata an-nafsu itu anfus atau nufusun. Anfusun, nufusun. Ini jamak dari an-nafs. Nah, itu secara bahasa. Kemudian kita lihat secara istilah. Wa fil istilahi huwa
ma qalahu Al-Ghazali innaha ta'ti ala ma'nayain. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya nafsu itu datang atas dua makna, memiliki dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama secara istilah ya, annahu yuradu biha al-ma'na al-jami' li quwwatil ghadab wasyahwah fil insan wa hiya madmumah. Bahwa nafsu itu, yang dimaksud dengan nafsu adalah al-ma'na al-jami', makna secara umum, makna yang menyeluruh, li quwwatil ghadab. Jadi dikatakan nafsu itu adalah kekuatan marah, wasyahwah, kekuatan syahwat. Jadi kalau kita sering dalam bahasa Indonesia sering menggunakan kalimat nafsu, itu maknanya ini nih yang paling sering kita pakai, itu syahwat. Maka dalam bahasa Indonesia digandengkan di antara nafsu dengan syahwat, disebut nafsu syahwat. Ini masuk dalam makna nafsu secara istilah. Imam Ghazali mengatakan makna umum masuk dalam makna yang menyeluruh, yaitu kekuatan ghadab, kekuatan marah, dan juga syahwat yang ada pada diri manusia, fil insan, wahya madmumah. Jadi dalam makna yang pertama ini, nafsu yang masuk kategori nafsu itu dalam maknanya adalah kemarahan dan juga syahwat. Ini nafsu dalam makna madmumah, yang tercela. Jadi yang pertama, nafsu itu bermakna marah dan syahwat, dan ini termasuk nafsu yang tercela atau makna yang tercela. Walidha qala ba'duhum, oleh karena inilah sebagian orang Arab mengatakan labudda min mujahadatin nafs. Kalimat mujahadatun nafs mungkin kita sering juga mendengar. Mujahadatun nafs, berjihad, bersungguh-sungguh, berperang, bisa juga ya, berperang melawan nafs. Mujahadatun nafs, perjuangan nafs. Apa maksudnya? Perjuangan melawan marah dan syahwat. Mujahadatun nafsi wa kasruha, atau kasruha, mengalahkan nafs. Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi alaihi salam. Ini diisyaratkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam. A'da aduwika nafsuka. Adu artinya musuh. A'da, musuh yang paling musuh gitu ya. Atau dalam bahasa sederhananya, musuh terberatmu, musuh utamamu, nafsuka. Kata Rasulullah, musuh utamamu adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang ada di hadapanmu. Artinya apa? Apakah ruh seperti yang tadi diartikan dalam bahasa? Tidak. Yang disebut oleh Rasulullah dengan a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, maksudnya adalah syahwat atau ghadab. Musuh utamamu, kata Rasulullah, adalah nafsumu sendiri, yaitu syahwatmu sendiri, dan kemarahanmu sendiri yang ada di depanmu. Nah, ini makna yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Wasanihima, makna yang kedua, kata Imam Ghazali, hiya al-latifatul lati hiya al-insan. Nafsu itu adalah al-latifah, kelembutan, kelemah lembutan. Allati hiya al-insanu bil haqiqati. Kelemah lembutan itu, yang itu adalah hakikat dari manusia itu sendiri. Allati hiya al-insan bil haqiqah. Jadi kelemah lembutan itulah hakikat dari manusia. Wahya nafsul insani wa zatuhu. Nafsu manusia itu sendiri dan juga diri manusia itu sendiri. Jadi
Memang manusia pada dasarnya punya kelemah lembutan. Wahia mahmudah, jiwa, diri atau hakikat manusia yang latifah. Oh ya, ini makna al-latifah di sini sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang lembut gitu ya. Dan itu adalah kita itu sendiri, manusia itu sendiri atau pribadi kita sendiri. Wahia mahmudatun, dan makna yang kedua ini makna dalam konteks terpuji. Li'annaha nafsul insan, karena yang dimaksud dalam makna yang kedua ini manusia itu sendiri, nafsul insan, jiwa atau diri manusia itu sendiri. Ai dzatuhu, yaitu dirinya sendiri. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari manusia itu sendiri. Al-alimatu billahi ta'ala, yang zat diri, hakikat atau hakikat dari manusia itu sendiri, alimah billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, wasairil ma'lumat, dan juga mengenal semua maklumat, pengetahuan-pengetahuan. Nah, ini menurut Imam Ghazali ya, ada dua makna dari an-nafsu secara istilah. Kemudian dilanjutkan, wan nafsu tusafu bi awsafin mukhtalifatin bihasbi ikhtilafi ahwaliha. Nafsu itu disifati dengan sifat-sifat yang bermacam-macam, mukhtalifah. Bihasbi ikhtilafi ahwaliha, sesuai dengan perbedaan kondisinya. Jadi nafsu, jiwa, diri itu diartikan dengan beberapa sifat, disifati dengan beberapa sifat sesuai dengan perbedaan kondisinya. Nah, ini detailnya kita lihat seperti ini. Di mana yang pertama, nafsu itu disifati dengan mutmainnah. Mutmainnah ini sifat apa nih? Mutmainnah ini ketenangan. Jadi nafsu disifati dengan mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Okay. Jiwa atau diri yang tenang. Qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam surah Al-Fajr, insyaallah semua kita hafal. Nafsul mutmainnah ini jenis, jadi kalau boleh kita katakan ini langsung pembahasan macam-macam nafsu. Macam-macam nafsu. Yang pertama disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wadzalika idza sakanat, dan nafsu disebut dengan nafsul mutmainnah yang demikian jika sakanat, sakanat maknanya adalah mutmain. Sakanat tenang, diam gitu. Sakanat tahtal amr wa zailiha, jika dia tenang di bawah dalam suatu urusan, dan juga wa zailiha al-ittirab bi sababi mu'aradah asy-syahwat, dan juga dia disebut mutmainnah karena dia terlepas dari pertentangan atau pergolakan yang disebabkan oleh perbedaan syahwat atau pertarungan syahwat. Jadi kalau jiwa seseorang terlepas ya, zawail, ini wazailiha al-ittirab bisababi mu'aradati syahwat. Nafsu itu disebut mutmainnah jika dia terlepas dari berbagai sebab-sebab yang menyebabkan munculnya syahwat. Jadi kalau orang terkontrol secara syahwat gitu ya, maka dia disebut nafsul mutmainnah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, nafsu yang disifati dengan lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Kita lihat nih, ada firman Allah terlebih dahulu.
Qala ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah sifati nafsu itu dengan lawwamah. Apa makna lawwamah? Wa dzalika idza lam yatim sukuniha. Jika nafsu itu tidak sempurna ketenangannya. Jiwa yang bergejolak gitu ya. Tidak tenang, lawan dari mutmainnah. Walakinnaha sarat mudafi'atu lin nafsi asyahwaniyah. Jiwa yang tidak tenang akan tetapi malah mendorong mudafi'atun, jiwa tersebut mendorong kepada syahwat, wa mu'taridatun 'alaiha, dan sering memunculkan, mengarah kepada hal-hal yang berbau syahwat. Sumiyat bin nafsil lawwamah, dinamakan nafsu ini dengan nafsul lawwamah, nafsu yang lawwamah, li'annaha talumu sahibuha, karena nafsu lawwamah ini talum, menyakiti gitu ya. Talumu sahibuha, menyakiti orang yang punya nafsu tersebut, inda taqsirihi fi ibadati maulah, di saat meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulahu di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai maula, maulanya dari jiwa itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak Ustaz, ada nafsu yang disebut dengan nafsul ammar, nafsul al-amaratu bisu, atau disebut juga dengan nafsul amarah. Jiwa kemudian disifati dengan amaratu bisu, memerintahkan kepada keburukan. Apa pula maknanya? Kita lihat di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dalam surat Yusuf ya. Wa dzalika in tarakat al-i'tirad wa ad'anat wa ata'at li muqtada asyahwat wa dawa'i asyaitan. Dan yang demikian, jika dia nafsu tersebut meninggalkan pergolakan, jadi dia tidak bertarung dengan syahwat gitu ya. Wa ad'anat wa ata'at, dia patuh tunduk li muqtada syahwat, kepada keinginan. Muqtada ini keinginan. Dia tunduk nafsu tersebut, jiwa atau diri manusia yang punya nafsul amarah bisu ini, ata'at li muqtada asyahwat, dia tunduk patuh kepada keinginan syahwat, wa dawa'i asyaitan, dan godaan-godaan atau ajakan-ajakan dari syaitan. Maka nafsu seseorang kepada syahwat ketika tidak bisa dikendalikan, karena memang nafsu itu ada yang memerintahkan kepada keburukan, dan keburukan di sini adalah sesuatu yang mengarah kepada syahwat dan godaan syaitan. Maka nafsu yang seperti ini, yang setiap sebentar menyuruh untuk berbuat buruk, menyuruh untuk tunduk di hadapan syahwat, di hadapan godaan-godaan syaitan, maka nafsu ini disebut dengan nafsul amarah bisu. Itu dia seputar an-nafs, jiwa, diri ataupun ruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.